Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Fitri Hayati Aprila dari SMP Negeri 24 Kota Tangerang. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini adalah materi dari kelas 8 semester 1. Untuk kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah 3.3 memahami konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari serta hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia. Dan 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau penyelesaian masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari pesawat. Pesawat adalah setiap alat yang berguna untuk memudahkan pekerjaan manusia. Tujuan menggunakan pesawat ada 3, yaitu yang pertama melipat gandakan gaya atau kemampuan kita. Yang kedua, mengubah arah gaya yang kita lakukan. Yang ketiga adalah menempuh jarak yang lebih jauh atau memperbesar kecepatan. Jenis-jenis pesawat sederhana, di sini ada tuas, ada bidang miring, ada katrol dan roda. Kita hanya akan membahas tuas, bidang miring, dan katrol saja. Nah, selain pesawat sederhana, ada juga yang disebut sebagai pesawat rumit. Pesawat rumit adalah pesawat yang terbentuk dari beberapa pesawat sederhana. Nah, kita kembali lagi kepada pesawat sederhana. Pesawat sederhana ini salah satunya adalah tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah batang yang digunakan untuk mengungkit. Di sini ada 3 bagian dari tuas pengungkit, yaitu ada titik tumpu, ada kuasa, dan ada benda. Di mana titik tumpu adalah suatu titik di mana tuas itu bertumpu, dan kuasa adalah gaya yang bekerja pada tuas. Biasanya ini adalah gaya yang kita berikan. Dan yang terakhir adalah beban. Beban ini adalah berat benda. Penggolongan pengungkit atau tuas. Berdasarkan posisi dari kuasa, beban, dan titik tumpu, maka tuas digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah golongan 1, titik tumpunya ada di tengah. Golongan 2, beban yang ada di tengah. Dan golongan 3 adalah kuasanya di tengah. Kita lihat di sini pengungkit golongan 1, titik tumpunya di tengah ya. Contohnya ini ada gunting. Gunting ini titik tumpunya di tengah. Nah, ini adalah jari yang kita gunakan untuk menggunting. Artinya di sini adalah kuasa atau gaya yang kita berikan. Nah, di sini ada kertas. Nah, kertas itu adalah sebagai beban yang akan kita potong. Nah, di sini selain gunting ada juga ada tuas di sini ya. Nah, ini adalah gaya yang kita berikan. Di sini titik tumpunya ada di tengah, dan yang terakhir ini adalah beban atau benda yang akan kita ungkit ya. Nah, selain gunting dan tuas ini ada juga contoh yang lain adalah penjepit rambut, ada tang, ada catut, di sini juga ada klip, ada palu martil dan sebagainya. Nah, pengungkit golongan 2. Golongan 2 berarti bebannya ada di tengah. Nah, contohnya ini ada gerobak ini ya. Nah, ini ada titik tumpunya di ujung sini, di tengahnya ada beban, dan di sini adalah kuasa yang kita berikan. Begitu juga dengan alat pemecah biji. Di sini ada kuasa, kemudian ada bebannya, dan terakhir di sini ada titik tumpunya. Contoh yang lain selain kedua contoh ini adalah ada pembuka tutup botol, kemudian ada pemotong kertas, dan ada handle rem. Nah, untuk pengungkit golongan 3. Golongan 3 berarti kuasanya yang di tengah. Seperti ini, ada titik tumpu, ada kuasa, ada beban. Contohnya adalah strapless di sini. Kemudian ada cangkul, di sini ada bebannya. Kemudian ada titik tumpu dan ada kuasa. Kemudian di sini ada skop ya. Kemudian ada pinset. Pinset ini berarti kan di sini ada beban, di sini ada kuasa kita, di sini ada titik tumpunya. Nah,
keuntungan dari pengukit atau tuas untuk golongan 1 dan 2 itu untuk meringankan beban. Tapi untuk tuas golongan 3 itu menggerakkan beban yang jaraknya lebih jauh. Nah, untuk yang kedua, untuk pesawat sederhana yang kedua itu ada bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Nah, di sini ada contohnya, ada jalan di pegunungan, kemudian ada papan seluncur. Nah, fungsi bidang miring itu untuk membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Yang kedua, ini ada keuntungan bidang miring. Gaya yang dibutuhkan jadi lebih kecil. Hanya ada kelemahannya. Bidang miring ini kelemahannya adalah jarak yang ditempuh akan lebih jauh. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, kalau seandainya kita angkat beban ini langsung ke atas gerobak ini, maka akan sangat berat. Beban kuasa yang kita berikan itu lebih besar. Nah, untuk mempermudah, maka digunakanlah papan yang dibentuk, yang disandarkan salah satu ujungnya lebih tinggi dibanding ujung yang lain. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita hanya tinggal menggeserkan saja si beban ini ke atas. Nah, seperti ini ya. Di sini ada bebannya, di sini ada kuasa yang kita berikan karena kita mendorong ke atas, maka arah kuasanya ke sana, ke arah si gerobak ini. Kemudian ini adalah panjang dari bidang miring dan ini adalah ketinggian dari bidang miring tersebut. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau misalnya kita ke puncak, itu jalanannya untuk mencapai ke puncaknya itu, puncak gunung, kalau seandainya jalannya dibuat lurus saja, maka kuasa yang diberikan oleh si mobil akan lebih besar. Akibatnya si mobil tidak sanggup untuk menanjak. Nah, di sini dibuatlah untuk mempermudah perjalanan, maka dibuatlah jalanan yang yang miring seperti ini. Nah, untuk yang berikutnya adalah ini ya, ini papan seluncur yang biasa digunakan oleh anak-anak. Kemudian ada juga baji. Baji adalah alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring ini. Contohnya ada kampak, kemudian ada pisau, kemudian ada obeng dan paku ulir. Ini semua menggunakan prinsip bidang miring. Gimana prinsip bidang miringnya? Untuk kapak ini kan dibuat memang yang satu ini lebih runcing dibandingkan yang ini ketebalannya, sehingga ini disebut menggunakan prinsip bidang miring. Begitu juga dengan pisau dan juga paku ulir ini. Nah, perbedaan baji dengan bidang miring, kalau bidang miring yang bergerak bendanya, kalau baji itu yang bergerak atau yang digerakkan adalah bidang miringnya. Kalau bidang miringnya ini kan tadi mobilnya yang bergerakkan, nah sedangkan baji ini si bidang miringnya yang digerakkan, si paku ulirnya yang digerakkan. Nah, tadi untuk contoh pesawat sederhana ada tuas pengungkit, ada tadi bidang miring. Yang ketiga adalah katrol. Nah, katrol adalah suatu roda yang berputar pada porosnya. Biasanya digunakan bersama-sama dengan rantai atau tali. Digunakan untuk menarik benda. Nah, katrol terdiri dari 3, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, untuk katrol tetap adalah katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Nah, jadi dengan kata lain si katrolnya ini yang diam. Nah, katrolnya yang diam, talinya yang bergerak. Nah, ini untuk katrol tetap. Sedangkan katrol bebas adalah katrol yang posisinya selalu berubah karena tidak ditempatkan di tempat tertentu. Jadi dengan kata lain si katrolnya yang bergerak, talinya yang diam. Nah, ini biasanya dipakai untuk flying fox ya. Sedangkan kalau untuk katrol tetap biasanya untuk timbaan atau untuk bendera, biasanya untuk kerekan bendera. Nah, untuk berikutnya ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk ini adalah katrol yang terdiri dari katrol tetap dan katrol bergerak seperti ini. Ini katrol tetap. Ya, ini ada yang katrol bergeraknya. Ini katrol tetap, ini katrol bergeraknya. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Untuk penghitungan keuntungan mekanisnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum.